demi keagungan semesta. Selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi kecerdasan tentang industri senjata keris. Pengertian keris. Keris merupakan puncak budaya dalam bidang seni tempalogam yang berakar dari senjata tradisional Nusantara. Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, keris dalam perkembangannya meninggalkan fungsi dasarnya sebagai senjata dan lebih menekankan pada fungsi sosial dan nilai-nilai simbolis atas falsafah, atau tatanan, dan filsafat hidup, atau tuntunan, masyarakat Nusantara yang dikemas secara indah, atau tontonan. Karena itu pada masanya, tiap aspek budaya keris syarat makna nilai yang mendalam sebagai tuntunan kehidupan individu, kehidupan sosial, adat istiadat, dan spiritual. Keris merupakan senjata penusuk pendek atau senjata tikam yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian bilah dan ganja yang melambangkan lingga dan yoni. Dalam falsafah Jawa yang memiliki akar kuat pada falsafah agama Hindu, persatuan lingga dan yoni merupakan perlambang harapan atas kesuburan, keabadian, atau kelestarian, dan kekuatan. Keris juga dapat diartikan sebagai senjata tikam yang bentuknya indah, asimetris, baik lurus ataupun loop, dan terbuat dari 2, 3, atau beberapa macam logam yang ditempa menjadi satu. Penempaan dengan menerapkan teknik tempa lipat pada keris, memiliki karakteristik bilahnya yang tampak condong, atau menunduk, yang divisualkan baik dalam bilah lurus ataupun loop, atau berkelok. Secara teknomik, tingkat kecondongan bilah ini bila digunakan untuk menusuk dan kemudian ditarik, maka akan mengakibatkan luka yang lebar dan mematikan. Secara aspek simbolik, kecondongan bilah ini mencerminkan simbol manusia yang sedang sembahyang menyembah kepada Tuhan Sang Penciptanya. Keris terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu bilah, hulu, dan warangka. Ketiganya dikemas secara selaras, sehingga setiap bagian tidak terpisahkan. Keris, sebagai benda yang mencerminkan kehormatan pemiliknya, didukung oleh ungkapan Jawa, curiga manjing warangka, jumbuhing kawulalan Gusti, yang berarti, bilah keris yang menyatu dengan warangkanya merupakan simbolisasi pertemuan antara hamba, manusia, dan penciptanya, Tuhan. Keris merupakan sarana untuk membangun kesadaran manusia agar senantiasa ingat kepada penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa. Keris budaya asli masyarakat Indonesia. Kebudayaan India, Buddha dan Hindu, telah banyak memengaruhi sejarah bangsa Indonesia sejak jauh di masa lalu. Namun demikian Bambang Hasrinuksmo dalam bukunya Ensiklopedi Keris menyatakan bahwa keris merupakan budaya asli Indonesia. Budaya keris muncul dalam proses yang panjang dan nilai-nilai di dalamnya turut membentuk identitas yang mencerminkan karakter masyarakat Indonesia. Bambang Hasrinuksmo menegaskan, walaupun pada abad ke-14, nenek moyang bangsa Indonesia pada dasarnya beragama Hindu dan Buddha, tidak pernah ditemukan bukti bahwa budaya keris berasal dari India atau negara lain. Tidak ditemukan bukti kaitan langsung antara senjata tradisional itu dengan kedua agama tersebut. Pada beberapa candi di Pulau Jawa ditemukan gambar timbul, atau relief, yang menggambarkan adanya senjata yang berbentuk keris, tetapi pada candi yang ada di India atau negara lain, bentuk senjata semacam ini tidak pernah ada. Bahkan senjata berpamor tidak pernah dijumpai pada sejarah India. Haziu dalam N.J. Krom yang mengambil pendapat J. Brandes, menyatakan bahwa sebelum masa perkembangan agama Hindu, orang Jawa telah mengenal gamelan, batik, pengairan atau irigasi sawah, perhitungan hari dan perbintangan, kriya logam teknik cor, cetak tuang, perunggu, memahat logam dan wayang. Merujuk pendapat tersebut, teknologi kriya logam terutama seni pahat logam sebagai dasar penciptaan keris telah dikuasai oleh masyarakat Jawa sebelum mendapat pengaruh kebudayaan India. Pergeseran fungsi keris.
Pergeseran nilai keris yang awalnya sebagai senjata menjadi simbolisasi status sosial semakin menguat mulai abad ke-19. Ketika tidak adanya kerajaan besar yang mendominasi Nusantara dan penggunaan senjata api menjadi lebih dominan. Keris pernah menjadi benda primer yang dimiliki kaum pria dari berbagai lapisan masyarakat pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Bahkan dalam masyarakat Jawa terdapat falsafah bahwa seorang pria dewasa memiliki 5 syarat dalam menjalani hidup, yaitu curiga, keris, turangga, tunggangan, wisma, rumah, wanita, istri, dan kukila, burung. Ketika keris banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat memberikan pengaruh pada berbagai benda dengan menampilkan wujud keris pada artefak tersebut. Seperti pada patung kayu dari Pulau Nias, Sumatera Barat, atau tokoh Dewa Tantra dalam Pakuan Wuku. Berdasarkan sifatnya, sosok tersebut digambarkan sebagai sosok berwajah merah, dengan tangan tengah memegang keris atau curiga yang dikeluarkan dari warangka. Ragam keris Nusantara. Kebanyakan anggapan keris hanya terdapat di Pulau Jawa, terutama di Yogyakarta dan Surakarta. Sesungguhnya keris juga terdapat di daerah lain, namun kini keberadaannya semakin sulit dijumpai. Begitu juga dengan empu pembuatnya. Setelah mengalami proses perpaduan dengan budaya, agama, dan kepercayaan setempat yang lebih dominan, terjadi perbedaan keris antara satu daerah dengan daerah lain, terlihat dari bentuk warangka dan hulu. Keberadaan keris di Pulau Sumatera dapat dijumpai di beberapa daerah seperti Palembang, Aceh, Gayo, Jambi, Minangkabau, Lampung, dan Riau. Kebanyakan keris Sumatera menggunakan ornamen burung Garuda atau elang sebagai hulu keris dengan menggunakan bahan gading, tulang, dan kayu. Bagi kebanyakan masyarakat Sumatera, burung merupakan simbol kebaikan yang dapat mengalahkan ular sebagai kekuatan jahat. Penutup. Sebagai salah satu artefak warisan budaya Nusantara, keris terus mengalami perubahan hingga kini. Adanya pengaruh budaya, agama, dan kepercayaan yang lebih dominan turut memberikan pengaruh pada keris dan menjadi ciri tersendiri dari daerah keris berada. Ketika keris tidak lagi menjadi benda primer, keberadaannya semakin jarang dijumpai. Saat ini keris dapat ditemukan sebagai koleksi museum dan perorangan, atau pada acara tertentu, seperti pernikahan tradisional, upacara di keraton, atau pameran. Adanya keragaman keris Indonesia perlu diketahui oleh masyarakat luas sejak usia dini untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan minat pada keris, yang diharapkan kelak keragaman keris tersebut dapat terus terjaga. Perlunya media penyebar luasan pengetahuan yang mudah dijangkau dan diakses oleh semua lapisan masyarakat, sebagai usaha untuk mengenalkan keris yang merupakan salah satu identitas bangsa. Budaya keris perlu bertransformasi guna menjawab kebutuhan dan pemahaman generasi milenial dengan tetap berpijak pada koridor makna nilai yang bersifat baku dan tidak kebablasan. Budaya keris mesti ditumbuh kembangkan dan bertransformasi dalam bentuk, tema, dan pesan-pesan baru agar mudah ditangkap dan diterima oleh generasi milenial. Tema-tema kekinian menjadi tantangan besar untuk hadir dan masuk dalam budaya keris. Peristiwa alam, kondisi politik, gejolak sosial, pelestarian alam lingkungan, dunia pendidikan dan lain sebagainya, menjadi tema-tema segar yang dapat divisualkan menjadi motif dapur, pamor, motif ukir pendok atau warangka keris. Tantangan besar mengolah pesan-pesan simbolis tersebut secara elegan, tidak vulgar, tetap indah dan sesuai koridor baku budaya keris, namun mudah ditangkap, dipahami dan diterima masyarakat modern. Industri Senjata Keris oleh Yaya Sunario. Sampai jumpa di seri kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia. Mari kita satukan langkah di alunan yang mempesona. Dengarkan suara semesta, Simfoni Nusantara.